حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Terhormat guru kita Haji Musyafik Sakit, yang terhormat seluruh penasehat, yang terhormat seluruh jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang biasa sebutkan satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya. Alhamdulillah berkat rahmat taufik dan hidayah serta hidayahnya yang telah melimpahkan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan taat di masjid kita. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan amal musyrahah wassalamualaikum fi dini wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب مصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم الفاتحة بنية الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله
wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas kudrahnya Allah. Pagi hari ini, subuh yang berkah ini, kita dapat melaksanakan sholat secara berjamaah. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini dan seluruh untuk saudara-saudara kita mendapatkan bagian dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan keberkahan buat kita semua, amin. Salawat iring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam tercurahkan pula bagi kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyambung hadis Rasulullah yang pernah saya sampaikan. Pertama, tentang kita bersikap hanya sebagai seorang tamu di dunia ini. Yang kedua, menjadikan masjid-masjid, rumah-rumah Allah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir sebagai rumah kita, tempat tinggal kita, sehingga kita menjadi tenang di dalamnya, menjadi adem, betah untuk berlama-lama di dalamnya. Dan kali ini lanjutan dari hadis itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'awwidu qulubakumur riqqah. Latihlah, treatment, biasakan hatimu agar menjadi lembut. Awwidu qulubakum, latihlah hatimu agar menjadi lembut, sehingganya hati yang lembut itu dengan sangat mudahnya menyerap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang sudah dimatikan hatinya oleh Allah, Allah matikan pendengarannya, Allah matikan penglihatannya, maka itu merupakan siksa Allah yang sangat berat bagi mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana cara kita mentreatment, bagaimana cara kita melatih agar kita memiliki hati yang penuh dengan kelembutan? Maka lanjutan dari hadis itu, waqsiru minadz-dzikri, caranya adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan mereka yang memiliki ketenangan hati dengan sebab mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, itu akan membawa ketenangan di dalam hati kita. Maka cara yang pertama agar hati kita ini menjadi lembut, menjadi ulfah, dengan cara kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyan. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Apa yang bisa kita ucapkan, jadikanlah sebagai zikir kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertakbir. Juga perbanyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Yang berikutnya adalah waqsiru minat tafakkur. Hati ini akan menjadi lembut dengan cara kita memperbanyak bertafakkur diri, dengan cara kita memperbanyak bermuhasabah diri. Hasibu anfusakum. Kita hitung diri kita, kita koreksi diri kita sebelum nanti kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertafakkur, merenungi kejadian kita. Subhanallah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa saja yang mengenali dirinya, pasti dia akan mengenali siapa Tuhannya. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, kita nggak bisa menghitungnya. Coba kita renungkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada di dirimu
Maka kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikannya? Subhanallah. Pantas kalau setiap kita bangun tidur, kita ucapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku. Ahyana ba'dama amatana. Allah hidupkan kita kembali setelah Allah wafatkan kita dalam tidur kita. Wa'afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiat, memberikan kesehatan pada jasadku. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita bangun, kita buka mata kita, ternyata ketika kita mau menggerakkan kaki kita untuk melangkah, tiba-tiba kaku semua. Udah nggak bisa jalan. Mulut miring sedikit. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti kaget kita luar biasa. Barangkali menjerit spontan gitu. Allahu Akbar. Ada apa ini? Tapi alhamdulillah tadi kita bangun. Allah himpun lagi roh kita dengan jasad kita. Dan alhamdulillah Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Ini yang harus kita tafakuri. Kita renungkan. Begitu banyak sudah nikmat, kebaikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tafakuri juga. Ya Allah, sudah sekian tahun umurku. Barangkali ya Allah, usia yang sudah kami jalani, umur yang sudah kami habiskan, itu jauh lebih banyak ketimbang dari sisa umur yang kami akan jalankan. Ya Allah, dalam umurku yang sudah sekian tahun ini, tentu lebih banyak keburukan-keburukan yang aku lakukan ketimbang daripada amal salehku. Ya Allah, ini kita tafakuri. Sudah sebanyak apa persiapan kita, bekal kita yang kita persiapkan untuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pesan Rasulullah, perbanyaklah bertafakkur, karena inilah cara kita untuk bisa melembutkan hati kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, lalu apalagi? Yang berikutnya adalah al-buka. Banyaklah kalian menangis. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Kata Allah, kurangin, sedikitkan tertawamu dan banyaklah menangis. Halo, disuruh apa Pak? Disuruh banyak nangis, kurangin ketawa. Emang ketawa nggak boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu berlebihan. Karena orang kalau lebih banyak ketawanya, maka nanti hatinya menjadi ghaflah. Orang yang banyak ketawanya, sedikit zikirnya kepada Allah. Orang yang banyak ketawanya, sedikit ingatnya sama Allah. Makanya kata Rasulullah, banyakkan menangis, sedikitkan tertawa. Nangisnya, nangis apa nih? Kalau ada orang
yang di pagi hari dia menangis, tapi nangisnya karena meratapi nasib. Ya Allah, begini-gini amat sih hidup, susah amat gitu. Ya Allah, tega amat sih ya Allah. Orang-orang yang menangis karena meratapi nasibnya, maka kata Rasulullah, hilanglah sebagian daripada imannya. Yang kita tangisi di sini adalah kita menangis ketika terbayang akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Rasulullah itu pernah diceritakan, ada salah seorang sahabat yang mendengar bacaan ayat dalam salat sunnahnya Rasulullah SAW, dalam salat malamnya beliau. Katanya suaranya Rasulullah itu ka'azizil mirzal, seperti suara air yang mendidih, minal buka, karena tangisannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu diceritakan oleh sahabat, ada sahabat yang mendengar ketika Rasulullah sholat malam, Rasulullah itu membaca ayat sambil menangis, sampai tangisannya Rasulullah itu seperti suara air yang sedang mendidih. Barangkali Bismillahirrahmanirrahim gitu, sambil menangis, sehingga diceritakan tetesan air matanya Rasulullah dalam tangisannya itu sampai membasahi tempat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan itu kan disebabkan karena ada rasa khauf, takut kepada Allah. Rasa takut itulah yang membuat hati seseorang itu menjadi lembut, dan ketika dia ingat akan kesalahan dan dosa-dosanya, ketika itu dia menangis karena mengharap ridhonya Allah, mengharap cinta dan kasih sayangnya Allah. Takut karena membayangkan segala kesalahan-kesalahannya. Coba dalam ayat sering saya sampaikan tuh, apakah sama orang-orang yang di waktu malam terjaga, dia dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri, semuanya itu dilakukan karena rasa takutnya kepada Allah. Semua itu dilakukan karena ingin mengharapkan rahmat, cinta dan kasih sayangnya Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yakhdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apa sama orang-orang yang di waktu malam dia terbangun dalam keadaan sujud berdiri, dia tegakkan sholat malam karena rasa takutnya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya Allah? Apakah sama dengan orang-orang yang menghabiskan malam-malamnya dengan tidur saja? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu?
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka pesan Rasulullah kepada kita semua, salah satu yang membuat hati seseorang itu akan menjadi lembut dengan cara memperbanyak menangis. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat-sahabat, dicontohkan oleh para salafus salihin, orang-orang saleh sebelum kita. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung mereka itu hampir tidak pernah bersentuhan dengan tempat tidur mereka. Apa yang Rasulullah lakukan dengan para sahabat? Yad'una rabbahum, mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan bermunajat, berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan, semuanya itu karena rasa takutnya kepada Allah. Wa tama'an, ingin menggapai, ingin meraih rahmatnya Allah. Dan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infakkan di jalan Allah. Ini pesan Rasulullah. Nah, yang berikutnya adalah wala takhtalifanna bikumul ahwa. Kalau ingin hati kita menjadi lembut, janganlah kita dikalahkan dengan hawa nafsu kita. Wa anna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbah. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak seseorang untuk kepada keburukan. Illa man rahima rabbuhu, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhannya. Ini nafsu ini selalu membisikkan kita, menggoda kita agar kita menjadi orang-orang yang lalai. Makanya jangan sampai kalah kita, harus dilawan. Doanya gimana? Allahumma paksain. Jadi penyakit al-mallasu, penyakit malas. Penyakit malas ini karena memperturutkan hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu ketifel, seperti bayi, Pak. Bayi yang masih menyusu sama ibunya, kalau memang ibunya nggak punya kekuatan untuk menyapihnya, wah boleh jadi tuh anaknya terus ngempeng sama ibunya nanti. Nah, ketika anak itu dipisahkan dari ASI ibunya itu kan luar biasa, dia nangis, dia nggak bisa tidur dan sebagainya, tapi memang harus dipaksa. Seperti itulah hawa nafsu. Kalau kita tidak punya kemauan untuk melawan nafsu kita, kita akan dikalahkan dengan nafsu kita. Contoh yang enak ngapain di sekarang? Kita tidur di rumah, udaranya mendukung, dingin, kita bungkelan, tapi kita berjuang untuk mengalahkan nafsu kita. Meskipun udaranya dingin, enak tidur, kita korbankan tuh nafsu kita, kita kalahkan. Kita keluar dari rumah, kita datangi masjid ini, kita sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, maka mereka dalam penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal
alamin. Penutup dari hadis itu, Rasulullah ingatkan kepada kita, tubnuna ma la taskunun. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya kalian berusaha keras membangun rumah yang kalian gak tepati. Rumah kita yang sesungguhnya alam kubur kita dan akhirat nanti. Sehingga kata Rasulullah, di akhir zaman banyak orang yang membangun rumahnya di dunia, lupa untuk mempersiapkan kuburnya. Yang pada akhirnya rumah kita tinggalin semua, Pak. Kita nggak bawa tuh rumah tuh. Cuma jadi ahli waris buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita nggak gunakan itu. Artinya kan kalau sesuatu yang tidak kekal, yang tidak bisa menolong kita di kubur kita, kenapa kita harus mati-matian membangun rumah di dunia sampai kita lupa membangun rumah kita di kubur kita? Tajma'un, kalian itu kata Rasulullah mengumpulkan sesuatu, ma la ta'kulun, apa yang kamu enggak makan. Mohon maaf, ada orang berangkat gelap pulang gelap terus begitu tuh. Semua yang dikumpulkan hartanya itu dia nggak makan. Dan kita punya keterbatasan, yang kita makan paling juga sepiring. Nggak ada yang kita bisa bawa makanan itu. Jadi kalau ada orang yang sibuk dengan urusan-urusan dunianya, padahal dia nggak sadar apa yang dia kumpulkan itu dia nggak makan, nanti nggak makan, dia nggak makan. Wa ta'ammalun ma la tudrikun, kalian berobsesi, berta'ammul, punya angan-angan yang kalian juga nggak tahu apa yang bakalan terjadi pada dirimu besok. Nah, inilah pesan Rasulullah. Bagaimana cara kita mentreatment hati kita agar hati ini menjadi lembut? Yaitu caranya dengan, pertama, kita banyak-banyak berzikir, kemudian banyak bertafakur, banyak menangisi dosa, jangan mengikuti hawa nafsu. Apa yang kita bangun, rumah yang kita bangun, yang kita sampai melupakan bahwa ada lagi kehidupan setelah di dunia ini, kita lupakan. Kita kerja keras mencari kehidupan dunia ini sampai kita abaikan kewajiban kita kepada Allah. Sesungguhnya apa yang kalian kumpulkan, kata Rasulullah, kalian gak makan nanti. Kalian berangan-angan, berobsesi, pengen ini, pengen itu, sehingga pikiran kalian hanya tercurah pada kesenangan dunia. Padahal kalian juga nggak tahu apa yang bakalan terjadi besok pada dirimu. Jadi sehingga yang ada di pikirannya itu, di benaknya itu, urusan kesenangan dunia terus. Tetangga punya mobil baru, kalau dia bisa punya baru, aku juga harus bisa. Udah punya satu pengen dua, dua pengen tiga, tiga pengen empat. Itulah memang karakternya manusia. Itu nggak salah, asalkan jangan kecintaan kita kepada dunia sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, sehingganya kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal.
In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala